Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi man walah min jami'i awliyaillah wa asbi'illah, khususan li ruhi maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari wa usulihi wa furaihi wa ali silsilatil akhidin anhum muntasibin ilaih anwa tughashahum rahmal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدنيا والآخرة وأن الله الكريم يفتح علينا وعلى والدنا وأولادنا وذرياتنا والمسلمين فتوح العارفين ويفكهنا وإياهم في الدين ويدرجنا وإياهم في جملة العلماء العاملين وينظمنا وإياهم في سيك الصلحاء المخلصين وأن الله يحفنا وإياهم بالعناية والرعاية والحماية ويتولنا وإياهم بالوقاية والهداية والكفاية وأن الله يمنحنا وإياهم من العمر الطويل أسعده من العيش الهني أرغده ويرزقنا وإياهم بالدارين كمال السعادة ويعطينا وإياهم الحسن والزيادة بجاه خير البرية وبحرمة مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري صاحب القرامة واستقامة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص العلماء الأعلام بميراثة الأنبياء الكرام وشيد بهم أركان الشريعة والغراء وجعل أهل بيت نبيه أمانا لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء فحيث حلوا حلت البركات والسعادات ودفع المكروه ورفعت الخطيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نور الأكوان بهم وجعلهم رحمة للعالمين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الذين هم معادن الأسرار وأصحابه وأهل طريقته الذين نشروا أعلام شريعته وأقاموا ما لها من الشعار. صلاة وسلاما دائمين ما شنفت المسامع بذكر مناكب الفضلاء الأخيار وتعطرت مجامع ببث أوصافهم بمحل الأبرار. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah, inayah sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Diayunkannya tangan kita, dilangkahkannya tangan kita, diayunkannya tangan kita, dilangkahkannya kaki kita sehingga kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, segala dosa kedua orang tua kita, segala dosa-dosa orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, urusan di dunia, urusan di barzah, urusan di alam akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah dan mengumpulkan kita kepada sahibul haul Syekh Muhammad Arsyad bin Abdul Kalambayan Al-Banjari Kalambayan. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Datuk Kalambayan ini, beliau adalah seorang yang sangat alim, yang menguasai berbagai ilmu agama, yang sangat soleh, yang sangat bersifat wara. Bahkan bukan ilmu agama saja yang beliau kuasai, ilmu-ilmu selain agama, masalah dunia pun sangat beliau kuasai. Ketika itu kan diceritakan di zaman Belanda, beliau naik perahu, ditanya oleh kepala kapalnya itu, "Wahai Syekh, wahai Datuk, wahai Syekh, tahukah pian berapa kedalaman laut ini?" Ujar Syekh, kedalaman laut ini sekian-sekian. Beliau tahu, yang betakun tadi kada tahu lagi berapa-berapa. Akan tetapi Syekh Datuk Kalambayan ini, Syekh Muhammad Arsyad ini sudah kawam menjawab sekian-sekian. Ternyata diukur, dasar bujur dalamnya itu sama lawan apa yang dikatakan oleh Datuk Kalambayan itu. Artinya bukan ilmu agama saja, bahkan ilmu-ilmu yang masalah dunia pun beliau tahu. Kemudian beliau orang yang sangat soleh, yang sangat bersifat wara, sangat bersifat wara, meninggalkan daripada yang syubhat apalagi yang haram. Janganlah man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, barang siapa yang terjatuh pada yang syubhat maka pastinya akan terjatuh kepada yang haram. Bewara, kada yang asal bentas hantuk aja, misalnya berandakan makanan misal,
makanan bandakan kada tahu mun siapa pokoknya makan aja terus. Yalah, ndak yakin aja jar. Ndak yakin aja mau bandakan di sini pasti halal. Ujar. Ujarnya nih, kan kadang kita mendengar ada kayak itu. Ada makanan makan aja mau nyebandakan di sini halal aja tahulah dulu pasnya kada ketujuh pas ampun orangnya kada ridho misalnya dimakan ya mana sifat waro kita kayak itu kan. Adapun Datuk Kelampaian ini sangat bersifat waro, beliau menjauhi daripada yang syubhat apalagi yang haram. Maka mennya orang nirancak pastinya akan kena terjadi yang meremehkan syubhat. Syubhat baribul haram. Syubhat itu akan menyampaikan kepada yang haram. Yang sudah memakan yang haram, waliyadzubillah, mudah kita dijagakan oleh Allah daripada memakan yang haram. Yang sudah makan yang haram, hendak berdoa lawan Tuhan, ada harapan dikabulkan Tuhan. Nah, kenapa doa ini kada kabul aja? Makanan pian kayak beneran dijaga keadaan. Mungkin ada makan yang haram aja, pakai payus saja, maka bagaimana doanya ini akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi di antara syarat supaya doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan yaitu jaga makanan daripada yang haram, menjalankan syubhat. Apalagi yang haram syubhat ini kan nggak tahu lagi halal atau haram kan, kali jelas saya. Nah ini hanya makan ini silahkan ya halal aja. Punya ada tahu lagi misalnya itu syubhat. Adapun Datuk Kelampaian ini orangnya sangat bersifat warok. Seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu zahir dan ilmu batin. Seorang arif billah yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Seorang ulama yang sangat dimasyhurkan oleh Allah di masanya dan daerahnya. Jadi sini sangatlah masyhur. Bukan Sidin aja, bahkan karangan-karangan Sidin pun sampai ke berbagai negara sudah. Kayak contohnya Sabilal Muhtadir, di antara karangan Sidin ada namanya Sabilal Muhtadir. Orang Banjar kita nih harus tahu tuh bukti cinta kita kepada Datuk. Paling kada bisi dulu, kada bisa membaca aja misalnya bahasa Melayu. Ada wah ini terjemahannya ke bahasa Latin. Baca pian lah bahasa Latin daripada kadang kita baca novel, baca apa lagi tuh yang di HP itu kerida manfaatnya. Baik baca itu ada manfaatnya. Membaca karangan Datuk tadi. Ternyata kita tanya-tanya, kita telusuri bahwasanya karangan beliau sampai ke daerah Thailand, sampai di daerah Malaysia, bahkan di antara pondok-pondok yang di Thailand itu, Thailand Patoni. Di Thailand tau, kalau pian Thailand, di Thailand itu ada kurikulum sebagian fikih mereka itu adalah yang dibaca Sabilal Muhtadin. Yalah, di Thailand, di Malaysia ada juga yang dibaca adalah kitab Sabilal Muhtadin, dimasyhurkan. Murid Tuan Syekh Muhammad Seman dan Datuk Kelampaian ini adalah murid, salah seorang murid Syekh Seman. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau dilahirkan pada malam Kamis jam 3 dini hari, jam 3 subuh Sidin dilahirkan. Tanggal 15 Safar 1122 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Miladiah. Dari seorang ayah yang soleh bernama Abdullah, Abah Sidin namanya Abdullah, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah, dan ibunya yang solehah bernama Siti Aminah, di mana di desa Lok Gabang di Martapura. Beliau merupakan anak yang baik, soleh, dengan budi pekerti luhur dan menunjukkan tanda-tanda kecerdasan yang tinggi. Karena itu ketika Sultan berkunjung ke Lok Gabang dan mengetahui kebaikannya, Sultan langsung tertarik lalu menjadikannya sebagai anak angkat dan sangat menyayanginya. Ya Allah, bahasa kita ini belusukan ya. Nah, ke kampung-kampung belusukan Sultan ini, raja ini akhirnya menemui seorang anak yang mana anak ini sangat beda daripada yang lain. Akhirnya dijadikan anak angkat oleh Sultan tadi dan sangat disayangi Sidin. Bukti Sidin tadi sayang lawan Datuk apa? Diperangkatkannya Datuk Kelampaian ini ke
ke Mekah. Nah, adapun kuitan Datuk Kelampaian ini ya tergolong orang yang fakir, tergolong orang yang miskin, tidak mampu kiranya memberangkatkan anaknya tadi ke Mekah. Akan tetapi sultanlah yang memberangkatkan beliau belajar ke Mekah. Kata ya, kalau wujud rasa sayang sultan ini adalah diberangkatkannya beliau dengan biaya kerajaan ke tanah suci Mekah pada usia sekitar 30 tahun untuk memperluas ilmu. Jadi itu umur 30 tahun Sidin mulai menuntut ilmu. Sebelum berangkat beliau terlebih dahulu dinikahkan oleh sultan dengan seorang perempuan yang solehah, warga istana bernama Bajut, Tuan Bajut. Jadi sebelum Datuk Kelampaian ini berangkat menuntut ilmu ke Makkah, beliau dikawinkan dulu oleh sultan. Bahkan disebutkan di dalam sebagian riwayat bahwasanya bini Sidin ini sudah mengandung, sudah betianan. Yalah, akhirnya ditinggalkanlah bini Sidin tadi menuju ke Makkah untuk menuntut ilmu. Jadi ada juga kadang sebagian mengatakan nih, mempelesetkan ini, wajar Datuk Kelampaian itu kada bertanggung jawab meninggalkan bini. Yalah kayak apa? Kadang menafkahi jar. Nah, kan kadang ada kita berpikiran kayak itu, bini betianan malah ditinggalkan menuntut ilmu ke Makkah. Mana rasa tanggung jawab Sidin? Padahal Datuk Kelampaian ini kada langsung tulak juga Sidin. Sidin minta persetujuan juga dulu lawan bini Sidin. Kenapa pian berunding ya lah bahasa kitanya, atau musyawarah dulu lawan bini Sidin. Yang bahasa kitanya yang ulun nih apa namanya itu disuruh kerajaan bang hendak belajar ke Makkah kah, kayak apa menurut pian setuju aja kah? Lawan keluarga juga sudah Datuk Kelampaian ini musyawarah, kada tahu musyawarah berunding ya lah. Musyawarah juga sudah, akan tetapi Tuan Bajut ini adalah seorang perempuan yang solehah. Ujar Sidin, ujar istri, ujar Tuan Bajut ini, amunnya itu dasar cita-cita pian hendak menuntut ilmu ke kota Makkah, kasilahkan. Punya pian hendak ke kota itu silahkan. Biar kabulkan cita-cita pian, kada apa-apa, ulun ikhlas, ulun ridho aja. Musyawarah juga sudah. Akhirnya berangkatlah Tuan Datuk Kelampaian ini, ke Makkah atas persetujuan keluarga juga sudah. Beliau bermukim di tanah suci sekitar 35 tahun. Jadi 35 tahun nah, beliau menuntut ilmu. Selama 30 tahun di kota Makkah, 5 tahun di kota Madinah. Jadi di Arab Saudi lah 35 tahun, di Makkah 30, di Madinah 5 tahun. Guru-guru beliau selama di tanah suci antara lain, di antara guru beliau lah banyak, di antaranya disebutkan di sini, di antaranya adalah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, Syekh Ibrahim Ar-Rais, Syekh Muhammad Jauhari, Syekh Al-Allamah Muhammad Mirdad. Biasanya disebutkan Al-Allamah itu berarti sangat luar biasa ilmunya. Monya kadang al-alim ya. Itu masih monya al-alim tuh bahasa kitanya tuh masih ya sedikit lah ilmunya. Akan tetapi monya sudah al-allamah, mubalaghah sudah, al-allamah artinya ilmunya seperti lautan sudah, saking banyaknya ilmunya, al-alimul allamah. Makanya kadang ada kita mendengar beliau adalah seorang al-alim al-allamah, berarti itu dasar luar biasa sudah ilmunya. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman, nah ya, di antara guru khusus beliau masalah ilmu tasawuf adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman, Syekh Samman di kota Madinah. Meskipun beliau sudah mempunyai guru khusus, tapi beliau tetap belajar kepada guru-guru yang lain. Kadang kita kada yang pun sudah bisa guru sih itu aja sudah bebingkot, ndak ada belajar lagi lawan guru si anu tuh jar. Yalah.
Sudah ada belajar lagi, apalagi sampai meremehkan, apalagi sampai sikut menyikut misalnya kepada guru anu, itu bukan adat, bukan kebiasaan datu kita, ada bukan kebiasaan datu kelampaian, nggak ada kan, tetapi datu kelampaian mengajarkan kepada kita untuk mencintai semua ulama. Yalah, apa aja maunya orang itu membawa ilmu, ayo silahkan belajar. Kalau pang misalnya, oh aku belajar lawan babuhan Tarim Hadramaut aja, munnya babuhan Mesir, kok kada hendak belajar di situ aja. Ada ya Allah, di mana ada ilmu di Mesir kah, di Tarim kah, apa kah, siapa kah ulamanya, munnya itu datang membawakan ilmu, ayo kita belajar dan kita menjadi murid beliau, kada apa-apa. Seperti yang mana dilakukan Dato' Kelampaian ini. Banyak beliau belajar kepada ulama-ulama. Nah, selama beliau berada di kota Makkah, beliau mempunyai beberapa orang sahabat, 4 orang putra Indonesia atau yang biasanya dikira 4 serangkai dari tanah Jawa, yang berasal dari 4 pulau besar di Indonesia. Jadi beliau ketika menuntut ilmu di Makkah, di Madinah, beliau ada mempunyai sahabat. Nah, sahabat inilah yang sangat penting ya Allah, yang sangat berpengaruh. Apa aja disebutkan, almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agama kawannya, maka munnya kita hendak melihat orang itu lihati kekawanannya. Munnya pian misalnya hendak mengetahui sifat seseorang itu, lihati aja sifat kekawanannya, lihati sifat sahabatnya itu. Ya Allah, jangan melihat di sifat orangnya itu, bisa aja ini di hadapan kita bagus. Nah lah, jadi misalnya hendak mengawinkan anak kah, si anak babinian misal, ada lelakian mendatang, di hadapan bagus saja pengelakiannya nih, masya Allah, lihati kekawanannya, kawan lakiannya ini dilihat, amunnya kekawanan lakiannya itu ketujuh berselawar handap, apalagi ketujuh berjalanan, pokoknya sudah ada bagus lah, maka otomatis ini di hadapan kita aja bagus. Yalah, tapi munnya dasar kekawanannya bagus, masya Allah, penyembah yang misalnya apalagi ketujuh tulak majelis, maka insya Allah lakian yang berdatang tadi bagus juga. Jadi jangan pian lihat pribadinya itu, lihati kekawanannya. Yalah, lihati kekawanan, munnya kekawanannya bagus, maka bagus juga. Adapun kekawanan datuk kita ini, Datuk Kelampaian ini, beliau adalah semuanya wali-wali. Yalah, semuanya wali-wali. Yang pertama ya ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, Jawa, dan 1 orang yang berasal dari Patoni atau Thailand. Kesemuanya adalah pencinta ilmu dan amal, sehingga setiap pertemuan mereka adalah merupakan majelis ilmu dan amal. Jadi setiap mereka itu berkumpul, tidak ada yang mereka bahas kecuali ilmu, amal, itu aja. Kadeda yang masalah membuang-buang waktu tuh, kadeda membuang-buang yang kadeda hasil tuh, kadeda. Tuh perkumpulan orang-orang soleh menggunakan waktu sebaik-baik mungkin. Nyala, bahkan pernah diceritakan tuh ada sebagian ulama, apabila seikung makan, kawan nih membacakan kitab. Nah, kan orang makan kena kawan sambil baca kitab, ya Allah. Orang makan kena kawan, jadi sambil makan kawannya membacakan kitab. Karena mennya sudah tuntung, bergantian pulang inya membacakan kitab, yang makan tadi yang kawan tadi pulang yang membaca kitab makan. Kayak itu tah, supaya apa? Supaya tidak ada 1 detik pun, 1 napas pun keluar kecuali itu bermanfaat. Nyala, bahkan ada juga ceritakan sambil mandi nih, seikung mandi, seikung membacakan kitab di luar. Nyala, apalagi punya guru kita, bil khusus Sayyidil Habib Umar, beliau kita lihat tidak ada waktu beliau yang terbuang sia-sia tuh di motor misalnya. Kadang kita lihat beliau Quran, jape, dalam mobil sini itu banyak kitab-kitab tuh, kitab-kitab khususnya Quran, kada pernah tertinggal di mana sini duduk pasti ada Al-Quran. Karena santai jadi punya kita kan di motor, mahayal bapak kuring, dan beliau baca Quran, baca kitab. Pas sudah sampai misalnya di satu tujuan, santai, ayo jersin ada yang hendak membaca kitab kah, ayo kesidah jersin. Pokoknya
Masya Allah, tidak ada satu majelis, satu pertemuan kecuali di situ membahas masalah ilmu, amal, dan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sama-sama dalam belajar maupun ketika bermudakarah dalam berbagai bidang ilmu dan sebagainya. Di antara orang yang saling bersahabat tadi, kekawanan sini siapa? Yang pertama Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dari Palembang, Pulau Sumatera. Yang kedua Syekh Abdul Wahab Bugis dari Pulau Sulawesi. Yang ketiga Syekh Abdurrahman Misri Betawi, Pulau Jawa. Yang keempat yaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani dari Thailand. Nah, karena Syekh Abdul Wahab Bugis ini yang seharusnya kan Syekh Abdul Wahab ini karena buliknya ke Sulawesi, yalah, karena sidin dari Pulau Sulawesi. Akan tetapi karena ketika kita Datuk Kelampaian ini bulik ke Martapura, Syekh Abdul Wahab ini umpat jua lawan Datuk ke Martapura. Empat sidin ke Martapura. Kenapa jadi umpat? Karena ketika Datuk Kelampaian hendak bulik ke tanah air, Datuk Kelampaian menghitungnya sudah, oh biniku semalam batianan, dihitung-hitung anakku ini sudah kira-kira sampai dah umurnya nyala babinian. Tin tahu dah anak sini babinian, ada yang menghabarkan anak sidin babinian. Ojar sidin, sebelum aku bulik hendak aku kawinakan dulu nyalah lawan sahabatku jersidin yaitu Syekh Abdul Wahab Bugis. Akhirnya dinikahkan di Mekah itu. Abdul Wahab Bugis ini lawan salah seorang selawan anaknya Datuk Kelampaian Syarifah. Ya Allah, kawin akhirnya Abdul Wahab Bugis ini lawan anaknya Datuk Kelampaian. Makanya sidin umpat ke Martapura. Oh ternyata ada lawas, ada yang menghabarkan pulang nih sahnya bahwasanya anak pian ini sekalinya sudah kawin juga di Banua. Nah, anak sidin ini sekalinya kawin juga di Banua. Bapak kayak apa sih sidin? Munnya lalakin bini dua kada apa ya, kalau munnya binian bang kayak pelaki dua. Yalah, munnya binian sidin kada tahu. Jadi kayak apa tuh hukumnya tuh? Ya, nah itu. Adapun Datuk Kelampaian ini ibaratnya wali mujbir. Wali mujbir itu di fikih itu boleh mengawinkan anak sekalipun anaknya itu kada setuju, selama sepupu aja misalnya boleh aja sekalipun anaknya itu kada tahu. Wali mujbir itu abahnya aja lah. Pokoknya abah ini kan biasanya mencari kemaslahatan untuk si anak. Nyala, kadang anak tuh kan ibaratnya babinian anak kita nih misalnya babinian, kenapa ikan hendak lawan si anu? Muhanya bungas jar. Sekadar memandang muha bungas saja. Adapun si abah kadang memandang bungasnya ya, memandang akhlak, memandang ini untuk kemaslahatan si anak. Jadi kalau wali mujbir itu boleh mengawinkan anak perempuannya sekalipun anak perempuannya kada tahu. Seperti yang dilakukan Datuk Kelampaian abahnya wali mujbir boleh mengawinkan anaknya tanpa sepengetahuan, sah kawinnya sah. Ya Allah, jadi Abdul Wahab Bugis ini sah menjadi seorang suami daripada jadi minantu Datuk Kelampaian tadi, sah. Lalu pang yang di Banua tadi pang kawin juga kayak apa? Disebutkan kalau di dalam fikih itu apabila walinya, apabila kuitannya atau walinya misalnya kadeda sampai 2 marhalah, misalnya kadeda 2 marhalah atau 80 kilo ke atas, maka yang menjadi walinya itu adalah hakim. Jadi yang mengawinkan ketika itu adalah sultan di situ. Anak yang di Banua maka sah. Nah, jadi sah keduanya nih. Kayak apa bang? Munnya sah keduanya dilihat siapa yang berdahulu itu yang sah, siapa yang terdudi itu kada sah. Siapa dilihat caranya dihitung mundur, ternyata yang terdahulu sedikit saja bedanya nih. Yang terdahulu adalah Syekh Abdul Wahab Bugis ini. Bapak kayak apa lawan lelakian yang di Banua tadi? Maka diriwayatkan beliau anak Datuk Kelampaian ini sudah sudah mempunyai anak juga dari lelakian yang di Banua ini. Kayak apa hukumnya? Zinah kah kayak apa itu? Kada zinah ya Allah, karena sah sudah kawinnya. Masanya sudah kawinnya. Jadi pang kayak apa? Jadi pasah namanya. Pasah itu ya kayak dipisahkan
Nyala, bapak nggak ya apa punya perasaan, punya kita membawakan perasaan di situ pasti ada hakun berpisah. Nyala, apalagi sudah cinta sama cinta lawan yang dilalakkan di Banua tadi. Akan tetapi kan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak beriman seseorang itu kecuali inya mau umpati apa-apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti punya sudah hukum kayak itu pasah sudah namanya lelakian yang di Banua tadi orang yang soleh juga, orang yang alim mengetahui hukum agama, ya sudah menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pasah berpisah. Dan akhirnya Syekh Abdul Wahab Bugis inilah yang mengawani Datuk Kalampayan sampai bulik ke Martapura. Kemudian maka pada malam Selasa antara maghrib isya, bainal maghrib wal isya, yang ada di antara maghrib dan isya, tanggal 6 Syawal 1227 berbetulan dengan 13 Oktober 1812, yaitu rohnya yang suci kembali ke rahmatullah menemui sang penciptanya. Nah, jadi beliau diwafatkan 1227 6 Syawal. Sekarang 1444 dikurang 1227 berapa tuh? 217. Jadi beliau sekarang haulnya yang ke-217. Sudah 217 tahun beliau meninggalkan kita, ya Allah. Akan tetapi beliau masih ada dari karya-karya beliau. Beliau sudah meninggal akan tetapi masih hidup di karangan-karangan beliau itu. Jadi karangan-karangan itu yalah, yaitu umur kedua beliau. Karangan-karangan yang beliau karang itu adalah umur kedua, meskipun beliau sudah meninggal tapi selalu diingat-ingat dengan karangan-karangan yang dibaca-baca sampai saat ini. Nah itu, sedang jasadnya terbujur dalam pangkuan istrinya Ratu Aminah dan kuat di kampung dalam pagar dalam usia 105 tahun perhitungan tahun Hijriah atau 120 tahun perhitungan tahun Miladiah. Oh, terbanyak Hijriah lah. Punya Hijriah 105 tahun umur Sidin ketika meninggal. Amunnya Miladiah 102. Kenapa jadi beda? Karena kan biasanya bulan Miladiah itu ada yang 28. Nah, yang 28. Adapun bulan Hijriah itu mungkin ada 29 30. 29 30. Bisa aja 30 aja kadang. Nah, makanya terbanyak munnya kadang udah kita telusuri umur kita ini. Munnya ada ingat tahun kelahirannya bulan Hijriah 1400 berapa, pian hitung ya pasti terbanyak Hijriahnya. Kalau misalnya umur kita sekarang munnya miladiahnya 45 tahun, pian lihat aja bisa aja tuh mun Hijriahnya 48 kah umur pian atau 47. Dan dimakamkan Datuk Kalampayan ini, dan makamnya banyak, dan dimakamkan Datuk Kalampayan ini yaitu di Kalampayan, ya Allah, di Kalampayan, dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keridhaan kepadanya dan kepada kita atas berkat keridhaannya dan menolongi kita atas pertolongannya yang luas, yang sangat luas. Amin amin. Mudah-mudahan dengan berkat pembacaan manakib Datuk Kalampayan ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, yang sakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala penyakitnya, yang bisi hutang Allah taala luaskan, Allah taala lunaskan hutangnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengumpulkan kita bersama beliau kelak di alam barzah, di alam akhirat. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan sesepuh kita, para tetuha-tetuha kita yang hadir, wabil khusus kepada sahibul bait Bapak Haji Mukim sekeluarga. Mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan segala urusannya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala rezekinya, dan mudahan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semua yang mengaminkan juga mudah-mudahan dimasukkan dalam doa tadi. Amin ya Allah. Yang tidak asing lagi juga sesepuh kita Abah Sulaiman, yang kita akan tunggu doa beliau Kanzul Arsh kan. Khusus doa sidin ini ya kan. Nomor nubuah sangat ya kan. Doa nur apa tadi? Nurun nubuah itu nah. Kanzul Arsh kan kebetulan ya kan. Kepada yang kita ta'zimi, Ustadz kita, guru kita bersama yaitu Ustadz Muhammad Jamil, dan kepada santri-santri kita, dan bahwa ustaz-ustaz yang berhimpun di dalam maulid, majelis maulid, alhamdulillah semuanya yang berhadir. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan tadi di antara manaqib yang sangat mulia, yang sangat agung, orang ulamanya orang Banjar, orang kita, Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Kalapain Al-Banjari, yang dengan jasa beliaulah alhamdulillah kita orang Banjar, Kalimantan Selatan khususnya, menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, mengenal Allah, Rasulullah, dan orang-orang yang baik. Ini berkat jasa beliau. Dahulunya sebelum beliau datang, banyak akhlak-akhlak yang masih belum bagus. Banyak yang belum mengetahui ilmu-ilmu. Dengan berkat beliau datang, karena mengaji dari 35 tahun di Mekah, sampai 36 pan ilmu beliau kuasai semuanya. Ketika berangkat sudah alim, mengaji pulang 35 tahun, bayangkan dia. Alimnya luar biasa. Jadi keberkahan yang beliau bawa, alhamdulillah, kita masyarakat Banjar menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat pantas dan sangat patut kita menghargai beliau dengan membaca manaqib beliau setiap tahunnya. Cuma malam ini ada yang begitu asyik belum mendengar, dan kayaknya kalimatnya baru tadi. Masalah pisang. Jadi Abah Sulaiman, ini pisang hijau nih, lawan pisang kuning guru. Pisang hijau ini datuk lampayan ketujuh kisahnya. Pisang kuning nih, habis dari tanggul, mantap juga jualan. Bila betamu sini nih. Pasti ada tuh ambilan sidin tele. Mantap juga, bujur juga nih. Ada tuh pun sidin dia kalau nama dah kantor bujur juga. Nyatakanlah bila bahwa datuk lampayan pisang hijau. Pisang kuning habis dari tanggul maksudnya. Alhamdulillah, masya Allah. Untung alhamdulillah dua malam ini disiapkan ya kah. Untung ya kah. Sebenarnya hijau ini kenal bang pisangnya lah. Nggih panjang lawan kenal-kenalnya pulang. Puas nih makan ini. Tertawa ini ya kah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sedikit kita menyampaikan di antara halal bihalal yang bisa rutin kita mengadakan setelah Id. Halal bihalal artinya halalun bihalalin. Arti halal bihalal itu adalah halalun bihalalin. Artinya saling halal menghalalkan, saling ridha meridai, saling bapatut-patutan, habiskan dihabiskan, di zahir batin kita habiskan. Kalau kita ada salah-salah, kalau kita ada terpaut-paut, maka harus dihabiskan. Ya Allah bismillah. Sabarataannya itu artinya termasuk aja hutang piutang habiskan. Tapi tergantung itulah.
Udah kawin itu urusan duit. Ya bisa kan bayar, sebenarnya jujur-jujur ya. Halal bihalal. Kenapa pentingnya halal bihalal? Sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menerangkan. Kan di dalam halal bihalal itu ngarannya silaturahim. Silaturahim. Nabi meriwayatkan dalam sebuah hadis. Ujar Nabi, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizkihi. Siapa yang hendak bahwa rezekinya diluaskan Allah. Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizkihi. Siapa yang hendak hartanya dibanyakkan, berlipatkan, berlimpah ruah hartanya. Amin. Alhamdulillah. Namun hendak hartanya banyak, cair, mun hendak cair, lah katakanlah amalannya mau hendak cair nah. Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizki, siapa yang hendak dibanyakan Allah rezekinya, baik rezeki dunia dan rezeki akhirat. Wa ayyun salahu fi ajalihi, fi asarihi. Dan siapa yang hendak dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki banyak, berlimpah, umur panjang, sehat pulang. Nyaman kok ini nih. Mun hendak ya Nabi, fal yasil rahimahu. Maka hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim. Ya, kita orang beriman tali silaturahimnya ya ini majelis ilmunya Allahan luar biasa lagi majelis ilmu ya. Wa ayyun salahu fi asarihi. Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizkihi. Siapa yang hendak dibanyakan Allah hartanya nang halal berberkat. Kemudian wa ayyun salahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, maka banyak-banyak tali silaturahim. Jadi ujar Allah dalam hadis kursi, Anar-Rahman, Anar-Rahman, akulah Tuhan yang bersifat Rahman. War-Rahim, syakaktu min ismi. Artinya adapun Rahim itu diambil daripada namaku ya Tuhan. Siapa yang menghubungkan Rahim, maka aku hubungkan dengan rahmatku ya ujar Tuhan. Siapa yang menghubungkan Rahim, aku akan hubungkan rahmatku kepadanya. Siapa yang memutuskan rahim, maka aku akan putuskan rahmatku daripadanya. Artinya semakin banyak orang yang dihubunginya, semakin banyak yang disambungnya tali silaturahim itu, maka semakin banyak orang itu mendapatkan sambungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan rahmat Allah malam ini kita dapat. Amin. Ya Rabbal. Makanya Abah Sulaiman ini jauh-jauh sini datang. Karena sini tahu di sini. Sini istilah datang tahu dari Gunung Keramaian istilah sini. Karena semakin banyak yang hadir hari ini, semakin banyak yang kita hubungkan, maka semakin banyak rahmat Allah pada malam ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada lagi sebuah hadis Nabi yang sangat luar biasa. Ujar Nabi, manittaka rabbahu. Siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini luar biasa gembiranya hadis inilah. Manittaka rabbahu, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa wasala rahimahu, dan menghubungkan tali silaturahim. Dua ini nah dikerjakannya. Bertakwa kepada Allah, menghubungkan tali silaturahim, maka akan tiga yang Allah berikan. Pertama, nusi'a min ajalihi. Allah akan panjangkan umurnya. Ini Rasulullah menakamilah. Ada betul lagi, lihat aja orang yang ketujuh silaturahim itu dasar panjang umur. Wasara malahu, dan Allah banyakkan hartanya. Lihat yang ketiga nah. Ini sangat penting yang ketiga nah. Wa ahabba ahluhu, dan akan mencintai kepadanya oleh keluarganya. Berpengaruh di rumah. Dan yang ketujuh silaturahim itu dihargai dan dicintai oleh keluarganya. Kalau kita apa ya? Dicintai oleh suami. Suami ini kita nih dicintai oleh bini kita, dihargai oleh bini kita. Anak-anak kita ta'zim lawan kita ya kan. Hormat lawan kita.
Bangga kan kita, rasa bahagia kan. Seorang suami dihargai di rumah, bahagia kan. Peribahasanya biar makan 3 kali sehari. Ibu jujur aja salah tadi. Dasar itu kanjang ya. Tapi bini ini menghargai lawan kita. Anak bini ini nah takzim lawan kita. Ya Allah, bahagianya hidup ini. Kalau sudah di rumah ini nah, kada dihargai lagi laki itu dianggapnya bagaikan sampah yang tak berguna. Waduh, 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 waduh. Kada artinya. Heis, asam jandar kan lah. Mun sudah dihargai ya Allah. Anu hanya masuk ke rumah. Piana minum kopi apa bang? Oh nyaman ya. Nak minum kopi kah pian? Kopi kah pian? Anak kopi kah? Jangan. Kopi kah lain kopi kah ini lain. Kopi kah gulu tuh lain pulang ya Allah. Ini nah ulun bikin salah. Sahib kita ini kawin di Palang. Ulun kan nyambat-nyambatnya berarti kan digibah kan. Curhat loh lu. Aduh guru kayak apa guru lu nih guru. Maka hanya 4 bulan kawin. Ya kenapa kisahnya? Omah gue sedih, sedih. Sedih gue sedih. Ada apa cok kisah sedih nih. Bapak kada sedih. Bini ini kata kau dipadahi. Suruh jangan berjalan. Menukar wadah kira apa berjalan jangan. Ini bulan puasa bukbar bro. Jaklo nih kam jaklo, iya emas lah ini lah bro. Ada kan bawa aku aja nih. Iya am nih ini mah kawan-kawan inya juga bukbarnya. Mbah itu pulang masak sendiri bro. Waduh ya nih sudah lagu caca ini mantap ya sudah dia tidak masak sendiri cuci sendiri ini ya mau sudah nih jangan dia. Imbe itu pulang guru imbas sudah makanan pulang piring berandak pulang. Ya aku ikam ini status itu apa? Guru ustad di sana. Bayangkan piring berandak. Jadi jangan laki coba bang dibasuhi piring ini menyahut ya bang bini. Jangan bini anu aja situ yang basuhi kisahnya. Kan situ datang ke sini jadi 10 aja. Nah iya rumah bini, mobil bini, kendaraan bini, tinggal wadah bini. Jadinya bini situ masuk majar. Bapak kamu datang ke sini jadi 10 aja. Paham lah jadi 10 lah. Kan berarti kan ada harganya ini. Amun pen kedah aku misalnya boleh kayak sudah pian. La ilaha illallah. Mungkin kena boleh ini sudah nyaman lah. Hanya 4 bulan kawin nyaman lah. Suruh bini boleh rumah ada kali bisa rumah ini bahayanya nih. Ya nih. Ya kok ikam juga mencari bini yang terlalu bungas. Busuk pulang bungas pulang ya kan. Ini pemauk ini jadinya kan 4 orang ini mau ini baharap. Jangan baharap di ini di pohon kapuk bahatnya baduri ya kan. Naudzubillah. Sabar ya jangan sabar santai dulu santai. Hanya 4 bulan kan kawin belum napaan lagi. Iyalah guru jurang sabar dulu sabar subur mati dalam kubur. Tapi alhamdulillah kawan bertahan tuh ya kan. Bagaimana akhirnya sudah alhamdulillah mulai bagus. Alhamdulillah. Jadi hendak kita ini dihargai di rumah kita. Hendak kita ini ditazimi mak bini kita, anak-anak kita, keluarga kita tuh tazim dengan kita. Masya Allah ujar Nabi Muhammad amalannya pertama manittaqarrabahu takwa kepada Allah. Menjalankan perintah Allah. Sembahyang bujur-bujur. Digawe. Puasa jangan kata 5 bab ini kada bermamai. Bulan puasa kan puasa ini apa ya? Cucuk aja menang bini mamai. Ini bebinian di arisan siapa guru hukumnya jalur mamai laki aja. Nah ya masalahnya dia mau pulang ya. Ya jual kenapa masalah? Kenapa guru jalan berokok bulan puasa? Puasa suka ada berokok pulang. Sembahyang waya aja pulang. Ya nih bini mamai akhirnya.
Kan gara-gara kada sembahyang juga Imam Ibn itu wajar aja. Nasam jannar tak? Ya saya. Jadi insya Allah menjadi takwa lawan Allah lah. Insya Allah bini itu manut lawan kita. Lihat ya Abah Sulaiman. Bah bini sini tuh lengket seperti perangku bujuran dah. Karena umpat harus lesin tahu loh ya kan. Takutan juga sih. Dan totok malam ya kan ini. Wadah kalau gimana? Minta ampun lah. Minta ampun lah. Ada bini Abah Sulaiman ada sakit minta ampun lah. Ada tahu loh. Ada tahu minta ampun. Hah? Kada gampang kan? Ayo. Iya nompat harus. Sini mana ya? Menurut kalian bawa kadinginan di sini menjaga. Pertama takwa kepada Allah. Takwa ini cirinya dalam Quran. Ciri takwa ini yang paling sempurna. Takwa ini cirinya 3 nih sempurna. Orang takwa Allah itu dalam Quran. Mereka ingat ayatnya lah. Cuman yang pertama orang yang takwa itu cirinya bangun sebagian malam. Tahajud kepada Allah. Itu ciri orang yang takwa. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Alaikum bi qiyamil lail dalam hadisnya kan fa innahu da'bus salihin qablakum minal awliya minal qablikum minal anbiya wal awliya. Jadi cirinya orang yang bertakwa lawan Tuhan pertama bangun di waktu malam. Ya hari Jumat tadi lah. Ada Jumat tadi di masjid rasanya nih keluar ya lah. Jumat tadi ada keluar ya kan. Tanda orang yang bertakwa itu 3 pertama bangun di waktu malam sembahyang. Dan kalau gitu ya kan. Jadi sempat akan jam 2 jam 3 itu 2 rakaat barang serakat barang witirnya lah sempat akan. Itu ciri orang yang takwa lawan Allah ini pasti bangun malam. Dan bangun malam itu dasar sembahyangnya. Ada sekedar bakamih aja tuh kada ya kan. Bakamih juga pang dahulu ya Pak. Imbahnya itu sembahyang walaupun 2 rakaat. Walaupun witirnya serakat. Ingatlah mudahan kita kaum gawin. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu di waktu sahur itu beristighfar kepada Allah. Dalilnya Quran itu ya, wabil asharikum yastaghfirun. Itu nah di waktu sahur mereka itu beristighfar kepada Allah. Ini ciri orang yang takwa Allah. Nah, 2 sudah. Jadi punya tahajud setelah jurai sudah. Setelah jurainya sudah beristighfar kepada Allah. Tampun lawan Tuhan malam itu istighfar. Makanya di antara almarhum Gus Sopul menang bagus sebenarnya sini bangun tahajud itu pertama sembahyang itu sunat wudu. Sidin guru manuakan telah nang iritannya dengan bagus benar telah pertama itu sunat wudu sembahyang malam itu. Sudah wudu tuh sunat wudu sali sunatul wudu ya rakaat lillahi ta'ala Allahu akbar Fatihah baca qul ya kedua Fatihah qul huwallah. Hanya doanya 10 kali itu Allahumma inni a'udzubika min dzikri dunya wa dzikri yaumil qiyamah. Itu pun harus mana doa itu ada gampang. Itu amalan sufi itu ada gampang. Itu sunat wudu itulah. Coba lihat artinya Allahumma inni a'udzubika min dzikri dunya wa dzikri yaumil qiyamah. Ya Allah, ulun berlindung kepadamu daripada kesempitan hidup di dunia dan kesempitan hidup di akhirat. Dik itu kan sempit namanya lah. Kesusahan hidup di dunia, kesusahan hidup di akhirat. Biar mengamalkan wudu itu nah, sunat wudu dia tidak dasar dia. Mujarab kadar. Yang rezeki ini luar biasa sunat wudu. Orang wudu dasar rezeki. Ulun membuktikan banyak itu. Ucur. Ulun membuktikan banyak nang sembahyang sunat wudu itu nah. Makanya coba biar coba buktikan lah. Biar ulun ajak makan subuh kalau ulun bini itu nasi kuning menukin lah. Ya kalau mencari nasi kuning bisukan tuh nah ya kalau lah terkadang kena sop kena ya kalau lah ayam panggang ketika delon bini nih ayam ya kalau lihat aja bila kita terbudu lah apalagi sunat wudu tuh wudu tuh lah berangkat jam makan rancang kanan ketika hendak bayar tuh sudah ada hendak bayar dasar mantap sunat wudu ini dasar luar biasa putih kan esok ya tapi jangan kadang bawa duit lah bahaya karena buat ini bahaya nih kena bahaya nih ya kan duit siap di kantong sudah cuma nih survei membuktikan sudah nah rancak mana nang besukan mak dibayar juga kan guru bang nyele ya bang ya sekali datang Abah Sulaiman pagi ini guru kan ada gurunya hatinya Allah nang membuka imbul lah jangan bayarkan sendiri. Nah, sudah siap sudah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Membuka hatinya dengan Allah ada gampang. Ya Allah, menurang duit dibuka Tuhan ya. Ujar Tuhan barinya tuh nah. Sidin tuh nah bari. Allah membuka ya kah. Sidin nak mengirim anak Sidin ditarim. Dibuka Tuhan yang berduit terus sayang sudah. Bujuran. Gampangan. Nyinggung nih kan. Kalau nyinggung ini kisahkan aja benar lah. Kisahnya benar. Baik. Berapa sudah tadi? 2 sudahlah. Yang ketiga. Ciri orang yang bertakwa lawan Tuhan. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ini dalilnya. Jadi tanda orang yang bertakwa lawan Tuhan yang ketiga, wa fi amwalihim, dan pada sebagian harta mereka itu haqqun, ada haknya, lis-sa'ili, orang yang meminta, orang-orang fakir yang meminta, wal mahrum, dan orang-orang fakir yang kadang mau meminta. Jadi pada harta-harta kita itu orang-orang yang takwa lawan Tuhan, ini bisi hartanya itu ada hak sebagian orang-orang fakir yang meminta dan ada orang fakir yang kadang meminta. Nah, jadi ada hak-hak mereka ya kan. Tandanya orang aulia, tandanya orang-orang alim, orang-orang saleh atau orang-orang bertakwa lawan Tuhan. Pertama bangun di waktu malam, sembahyang tahajud sempat tegan, kemudian beristighfar kepada Allah, kemudian yang ketiga, ketujuh bersedekah. Ini aja intinya. Ketujuh bersedekah, ketujuh beri makan murah, ketujuh bermakanan. Teman-teman kena bermakanan apa-apakah sedih itu? Teman-teman kena bermakanan udah sedih itu. Siapa-siapa kan dihauli tahu juga. Andahan Nabi nang hadis Nabi ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, ya Nabi, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam, wa'at'imut ta'am, ya Nabi, beri makan orang-orang yang lapar, ketujuh bersedekah, wasilul arham, sambungkan tali silaturahim, ya Nabi. Yang keempat, wasallu billail wan nasun niyam, sembahyang di waktu malam di saat orang-orang terguring terlelap tidur kenyamanan, kita kau bangun sembahyang tahajud kepada Allah, maka tadkhulul jannata bisalam, maka dia akan masuk surga dengan selamat. Amin. Nah, ini aja dulu yang disampaikan hari ini. Nah, kena pulang kita sambung ya, kalau lah insyaallah kita akan sambung pulang ini insya Allah.